warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Hadi dari kelompok 6 Morfologi. Baik, langsung saja ya. Perkenalkan, nama kelompok kami, kelompok 6, yaitu yang pertama Muhammad Fakih Hadi, 2 Susan Nur Azizah, 3 Melia Agustin, dan 4 Nila Rosita. Materi komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk perimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum terampung dalam sebuah kata. Contohnya gunung kecil dan bukit kecil. Aspek semantik komposisi sudah disebutkan di muka bahwa tujuan utama membentuk komposisi adalah untuk menampung atau mewadahi konsep-konsep yang ada dalam kehidupan kita, tetapi belum ada wadahnya dalam bentuk sebuah kata. Contoh lain, baca tulis, baca dan tulis, pulang pergi, pulang dan pergi, makan pakai, makan dan pakai, cantik merolek, cantik dan molek, tua muda, tua dan muda, jauh dekat, jauh dan dekat, tikar bantal, tikar dan bantal, sawah ladang, sawah dan ladang, kampung halaman, kampung dan halaman. Komposisi nominal. Yang dimaksud dengan komposisi nominal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori nominal, misalnya komposisi kakek, nenek, dan baju baru pada kedua kalimat berikut. Kakek, nenek pergi berlebaran. Mereka memakai baju baru sebagai pengisi fungsi subjek komposisi kakek, nenek berkategori nominal, dan sebagai pengisi fungsi objek komposisi baju baru sebagai berkategori nominal. Komposisi nominal dapat dibentuk dengan dasar A. Nominal plus tambah nominal seperti kakek nenek, meja kayu, dan sate kambing. Nominal plus verbal seperti meja makan, buku ajar, dan ruang tunggu. Nominal plus adjektiva seperti guru muda, mobil kecil, dan meja hijau. D. Adverbia dan nominal seperti bukan uang, banyak, buaya, beberapa lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang komposisi. Di sini ada komposisi nominal bermakna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dalam proses penggabungan dasar dengan dasar dalam pembentukan sebuah komposisi. Selanjutnya ada komposisi nominal bermakna idiomatik. Terdapat sejumlah komposisi nominal bermakna idiomatik, baik berupa idiom penuh maupun idiom sebagian. Yang berupa idiom penuh artinya seluruh komposisi itu memiliki makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya pada kalimat kambing hitam, dalam arti orang yang dipersalahkan dalam satu perkara. Kemudian meja hijau dalam arti pengadilan. Yang selanjutnya daun muda dalam arti wanita remaja. Yang terakhir buaya darat dalam arti penjahat kecil. Selanjutnya ada komposisi nominal metaforis. Komposisi nominal metaforis salah satu unsurnya digunakan secara metaforis, yakni dengan mengambil salah satu komponen makna yang dimiliki oleh unsur tersebut. Umpamanya, unsur kaki pada komposisi kaki gunung diberi makna metaforis dari komponen makna kaki, artinya terletak pada bagian bawah. Sedangkan pada komposisi kaki meja diberi makna metaforis dari komponen makna kaki, yaitu penunjang berdirinya tubuh. Contoh lain komposisi nominal metaforis, yakni kaki mobil, catatan kaki, kepala surat, kepala paku, kepala kantor, kepala bagian, badan jalan, bahu jalan, lambang kapal, leher angsa, daun jendela, dan perut kapal. Selanjutnya ada komposisi nominal nama dan istilah. Komposisi nominal nama dan istilah tidak bermakna gramatikal, tidak bermakna idiomatik, dan juga tidak bermakna metaforis. Beberapa nama dan istilah diberikan sebagai contoh, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada nama Hotel Indonesia, istilahnya buku ajar. IKIP Jakarta, istilahnya lepas landas. Apotek Rini, istilahnya suku cadang. Jalan Jagorawi, istilahnya anak angkat. Jalan Jagorawi, istilahnya anak angkat.
Kampung Bali istilahnya bapak angkat, Duku Zamrud istilahnya rumah tangga, Tanah Abang istilahnya rumah singgah, Jakarta Timur istilahnya pagar ayu, Kali Ciliwung istilahnya garam beriodium, Kota Bekasi istilahnya polisi tidur, Abdurrahman istilahnya jembatan keledai, dan Yahya Ismail istilahnya pintu darurat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Susan Nur Aziza tentang komposisi dengan abserbia. Ada sejumlah komposisi nominal yang dibentuk dari kelas abserbia dan kelas nominal. Makna komposisi jenis ini ditentukan oleh makna leksikal dari kata abserbia itu. Abserbia yang didampingi nomina adalah abserbia yang menyatakan negasi, yaitu bukan, tiada, dan tanpa. Dan abserbia yang menyatakan jumlah, yaitu beberapa, banyak, sedikit, sejumlah, jarang, dan kurang. Berikut diberikan sejumlah contohnya. Yang pertama ada bukan anjing, yang kedua tiada air, yang ketiga tanpa uang, yang keempat banyak hujan, yang kelima beberapa siswa, yang keenam sedikit air, yang ketujuh sejumlah orang, yang kedelapan jarang penduduk, yang kesembilan kurang senam. Ke dalam kelompok ini biasanya juga dimasukkan dalam komposisi dengan unsur preposisi, seperti di pasar, dari kampus, ke hutan, pada bulan, dan saat itu. Selanjutnya ada komposisi verbal. Apa sih komposisi verbal itu? Yang dimaksud dengan komposisi verbal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori verbal. Misalnya komposisi menyanyi, menari, dan datang menghadap pada kedua kalimat berikut. Yang pertama, mereka menyanyi menari sepanjang malam. Yang kedua, dia datang menghadap kepala sekolah. Sebagai pengisi fungsi predikat, komposisi menyanyi, menari, dan datang menghadap berkategori verba. Komposisi verbal dapat dibentuk dari dasar yang A, verba plus verba, seperti menyanyi, menari, datang menghadap, duduk, termenung, dan lari, bersembunyi. Yang B, verba plus nomina, seperti gigitan jari, membanting tulang, makan tangan, dan lompat galak. Yang C, verba plus adjektiva, seperti lompat tinggi, lari cepat, berkata kasar, dan makan besar. Yang D, abserbia plus verba, seperti sudah makan, tidak datang, belum berjumpa, dan masih tidur. Berikutnya ada komposisi verbal bermakna gramatikal. Dalam proses pembentukan komposisi verbal muncul beberapa makna gramatikal. Antara lain adalah makna yang menyatakan gabungan biasa, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata. Makna gramatikal ini dapat terjadi apabila yang poin A, kedua unsurnya memiliki komponen makna yang sama, sebagai dua buah kata bersinonim. Misalnya, bimbang ragu, bujuk rayu, caci maki, gelak tawa, hilang lenyap, ikut serta, kasih sayang, tegur sapa, turut serta, dan sebagainya. Yang B, kedua unsurnya merupakan anggota dari satu medan makna. Misalnya belajar mengajar, makan minum, menyanyi menari, baca tulis, tanya jawab, tingkah laku, dan sebagainya. Yang C, kedua unsurnya merupakan pasangan bersinonim. Misalnya jual beli, jatuh bangun, mundur maju, pulang pergi, bongkar pasang, timbul tenggelam. Selanjutnya,
Komposisi verbal bermakna idiomatikal. Ada sejumlah komposisi verbal yang bermakna idiomatikal, yaitu makna yang tidak dapat ditelusuri atau diprediksi baik secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya makan garam dalam arti pengalaman, makan kerawat dalam arti sangat miskin, gigit jari dalam arti tidak mendapat apa-apa. Ada 3 pembagian poin. Yang pertama poin A, makan tempe, makan tahu, makan kacang. Yang poin B, makan tangan, makan hati, makan kerawat. Yang C, makan ongkos, makan waktu, dan makan diri. Baik, terima kasih untuk Saudari Meli. Saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai komposisi verbal dengan adverbia. Verba sebagai pengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa seringkali didampingi oleh sebuah adverbia atau lebih. Adverbia pendamping verba adalah yang pertama ada adverbia negasi, yaitu tidak, tak, tanpa. Yang kedua ada adverbia kala, yaitu sudah, sedang, tengah lagi, akan. Yang ketiga ada adverbia keselesaian, yaitu sudah, sedang, tengah, belum. Yang keempat ada adverbia aspektual, yaitu boleh, wajib, harus, dapat, ingin, dan mau. Yang keempat ada adverbia frekuensi, yaitu sering, jarang, pernah, ucap kali. Yang keenam yaitu adverbia kemungkinan, yaitu mungkin, pasti, barangkali, boleh jadi. Berikut adalah contoh-contoh komposisi dengan kelas adverbia, yaitu yang pertama ada tidak makan, yang kedua sudah tidak makan, tidak akan makan, sudah tidak akan makan, harus datang, dan yang terakhir tidak harus datang. Selanjutnya ada komposisi adjektifal. Yang dimaksud dengan komposisi adjektifal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori adjektiva. Misalnya, komposisi cantik molek dan kaya miskin dalam klausa berikut. Yang pertama ada gadis yang cantik molek itu duduk termenung. Yang kedua, kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Komposisi adjektifal dapat dibentuk dari dasar, yaitu ada adjektiva dengan adjektiva seperti tua, muda, besar kecil, dan putih baru. Yang selanjutnya adjektiva dengan nomina seperti merah darah, keras hati, dan biru laut. Yang ketiga adjektiva dengan verba seperti takut pulang, malu bertanya, dan berani pulang. Yang terakhir ada adverbia dengan adjektiva seperti tidak berani, sangat indah, dan agak nakal. Selanjutnya komposisi adjektifal bermakna gramatikal. Dalam proses pembentukannya muncul sejumlah makna gramatikal, antara lain adalah makna yang menyatakan. Yang pertama, gabungan biasa. Dalam gabungan biasa, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dan. Makna gramatikal ini dapat terjadi apabila kedua unsurnya memiliki komponen makna yang sama sebagai pasangan bersinonim, misalnya cantik molek, gagah berani, segar bugar, tua renta, gagah perkasa, kering, mersik, dan sebagainya. Namun, masih perlu dipersoalkan. Bentuk seperti segar bugar dan tua renta merupakan masalah komposisi atau masalah reduplikasi. Yang kedua, memiliki komponen makna yang berkebalikan sebagai pasangan berantonim atau beroposisi. Misalnya, tua muda, besar kecil, baik buruk, atas bawah, timur barat, utara selatan, desa kota, tinggi rendah, jauh dekat, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki komponen makna yang sejalan atau tidak bertentangan. Misalnya bulat panjang, gemuk pendek, tinggi kurus, adil makmur, tinggi besar, putih bersih, kecil mungil, dan sebagainya. Yang kedua ada alternatif atau pilihan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata atau makna gramatikal ini dapat terjadi apabila kedua unsurnya memiliki komponen makna yang bertentangan sebagai pasangan berantonim. Misalnya, buruk baik, panjang pendek, kalah menang, halal haram, benar salah, tinggi rendah, mahal murah, tua muda, besar kecil, kaya miskin, dan sebagainya.
Selanjutnya, komposisi adjektifal bermakna idiomatikal. Ada sejumlah komposisi adjektifal bermakna idiomatikal, yakni makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya panjang usus dalam arti sabar, tinggi hati dalam arti angkuh, tinggi rezeki. Selanjutnya ada komposisi adjektifal dengan adverbial. Hanya ada dua macam adverbia yang mendampingi adjektiva untuk membentuk komposisi adjektifal, yaitu ada adverbia negasi, yaitu tidak, adverbia derajat, yaitu agak, sama, lebih, kurang, sangat, amat, sekali. Contoh-contoh pemakaiannya yaitu yang pertama, tidak bagus, tidak baik, tidak mudah, tidak lurus, dan tidak cantik. Yang kedua ada agak tinggi, agak lurus, sama baik, sama tinggi, lebih jauh, lebih muda, kurang indah, kurang rapat, sangat panjang, sangat lurus, amat baik, amat nakal, merah sekali, dan tua sekali. Baik, terima kasih yang sudah menonton video kelompok kami. Semoga video dan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.